Richard Eliezer bilang, "Saya nggak bisa gitu nolak perintah selevel jenderal yang di kalangan kepolisian itu adalah dewa," gitu ya. Halo Sobat Strategis, kita kembali lagi di episode kedua dari podcast yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu podcast The Strategist. Nah, sebelum lebih lanjut, bisa kali ya kenalan dulu. Saya Farah Salsabila, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, terutama karena mulai dari tahun lalu ada berita yang menggegerkan masyarakat dan sampai sekarang beritanya terus-menerus ada kan di media, yaitu kasus Freddy Sambo terkait penyalahgunaan wewenang juga. Nah, hari ini telah hadir bersama kita Bu Eva yang akan membantu yang akan berdiskusi mengenai hal itu. Selamat datang Bu. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ini pagi apa malam ya disiarkannya? Selamat datang, berarti selamat datang aja. Baik, salam sehat buat Salam semua. sehat, iya. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi Bu Eva Ahyani Zulfa ini adalah sebelumnya itu Kaprodi Kajian Ilmu Kepolisian pada tahun 2018. Saya itu baru 20 tahun ngajar di UI Mbak. Oke. Jadi belum lama gitu ya. Baru 20 tahun. Iya, baru 20 tahun. Tepatnya di bidang studi hukum pidana di FHUI. Tapi kemudian saya diminta untuk menjadi Kaprodi di Kajian Ilmu Kepolisian yang sebetulnya juga pernah dijabat oleh Prof. Marjono. Beliau juga guru besar di Fakultas Hukum UI tapi menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Kepolisian di SGUI gitu. Nah, setelah itu ya diminta bantuan lagi oleh Pak Direktur ya untuk untuk ikut bantu-bantulah di Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Oke. Nah, ya tadi jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kita hari ini mau membahas tentang penyalahgunaan wewenang ya terkait kasus Freddy Sambo yang tak kunjung habis diperbincangkan oleh banyak orang. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus ini begitu menjadi perhatian publik, sebegitu menyita perhatian publik? Oke, kalau kita katakan karena Freddy Sambonya itu seorang jenderal gitu ya, itu enggak juga gitu ya. Ada kasus lain misalnya kayak Pak Teddy Minahasa yang sekarang diduga gitu terkait dengan narkotika, tetapi beritanya tidak muncul gitu ya. Atau dulu-dulu juga ada kan Pak Akbar Tanjung, seorang Menteri Sekretaris Negara yang terlibat kasus korupsi walaupun akhirnya bebas, tapi enggak kayak gini gitu ya. Mungkin karena ini ada cerita dalam tanda kutip kisah cinta gitu ya, atau isu-isu percintaan di balik ini, jadi kayak drama Korea Mbak. Gitu ya, jadi Jadi sangat menarik ya untuk khususnya ibu-ibu gitu. Betul. Jadi sangat diperhatiin banget ya karena ada kisah cinta. Ya kayak drama Korea ya Bu ya. Iya betul. Ibu yang nonton drama Korea ya. Lumayan buat ngisi waktu kalau naik kereta itu ya Depok Salemba gitu ya. Oke. Terus soal perkembangan terakhir dari kasus ini tuh gimana sih Bu? Ya terakhir itu kan yang saya tahu ya, karena saya juga diminta menjadi salah satu ahli di kasusnya Pak Hendra Kurniawan. Jadi terakhir kalau kita lihat hari ini kan pembacaan tuntutan gitu ya.
kalau sudah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum itu udah menjelang close gitu, menjelang putusan gitu ya. Hari Semakin ini tegang ya Bu ya. Iya, kita pengen tahu nih jaksa nuntutnya berapa tahun gitu ya. Bahkan masuk ke area judi kayaknya ya, banyak tuh judi-judi mulai dari judi pakai cimol gitu ya. Ini gue bayar pakai cimol deh kalau tuntutannya ternyata tepat gitu itu ya. traktir sampai kayak gitu ya. Itu jaksa akan tuntut apakah Freddy Sambo akan dituntut pidana mati atau tidak, karena juga isunya terkait kan, konon katanya ada orang-orang kuat di belakang itu juga jadi bumbu-bumbu menarik sebetulnya dari drama FS Ibu PC ini ya gitu. Drama sangat drama. Iya. Terus kalau misalnya dijabarin lebih dalam mengenai institusi kepolisian terkait wewenang dan peran kepolisian dalam penegakan hukum. Gimana sih Bu letak batasan antara polisi dan sipil yang sebenarnya sama ya seharusnya? Iya, semenjak tahun 2002 ya, Undang-Undang Polisian kemudian lahir gitu ya. Itu sebenarnya kan reaksi dari pasca reformasi ya. Kalau dulu ada kesan seolah-olah polisi dan TNI ini menjadi alat pemerintahan gitu ya, sedemikian kuat pada masa Orde Baru itu otoritas Presiden Soeharto untuk mengendalikan institusi yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Meskipun ada juga sih seperti program-program ABRI masuk desa di situ ya, yang membangun irigasi dan sebagainya. Kita pernah swasembada pangan, mungkin karena kontribusi itu. Tetapi karena dianggap sebagai alat dari penguasa gitu ya, apalagi karakteristik polisi yang harusnya dekat dengan masyarakat itu jadi seolah-olah seperti tentara. Ada gap jadinya ya. Iya, kalau tentara itu kan antara kombatan dan non kombatan. Kalau kombatan dengan kombatan, bunuh-bunuhan halal gitu ya. Tapi kalau non kombatan inilah yang harus dilindungi. Tetapi polisi tidak seperti tentara. Ya, siapapun dia, lawan atau kawan, prioritas pertama adalah penyelamatan terhadap bahaya, apalagi apakah itu bahaya terhadap nyawa, terhadap tubuh gitu ya, kehormatan kesusilaan atau harta benda, itu yang menjadi prioritas utama dibanding dengan tadi ya pembalasan atau bunuh-bunuhan tadi gitu loh. Jadi memperlakukan lawan tidak seperti tentara yang non kombatan atau kombatan, memperlakukan semua warga adalah siapapun dia musuh gitu ya, walaupun musuh sekalipun dia adalah pihak yang harus dilindungi. Filosofi kepolisian beda ya semenjak dia jadi sipil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang mungkin masih ada sisa-sisa masa lalu ya dari karakteristik tradisi kepolisian ya tradisi Tribrata yang jadi induk semangat dari kepolisian itu pada dasarnya pelayanan terhadap public service gitu ya. Service. Yang kita banyak juga ini bicara soal Satpol PP gitu ya. Sebetulnya kalau Satpol PP sering dibilang saya saudara tuanya polisi loh Bu Eva gitu. Ya karena dulu memang sebelum Bung Karno mengangkat derajat Kapolri itu sama dengan Panglima TNI, institusi kepolisian di tahun 50-an ada di bawah Kemendagri. Ya, karena karakteristiknya harusnya Satpol PP itu sering diterjemahkan sebagai lokal polis kalau di luar negeri ya. Ada lokal polis yang memang memberikan pelayanan. Ada nenek-nenek mau nyebrang dituntun gitu ya. Ada kemudian ibu-ibu yang cekcok karena arisan didamaikan gitu. Jadi tidak langsung diproses gitu ya. Itu tugas polisi. Ya Siskamling. Kalau sekarang Babinsa gitu ya. Itu justru pensiunan polisi gitu ya. Padahal tugasnya harusnya berat itu. Ya, community police atau community prevention kalau kita bicara teorinya gitu ya. Memberikan bahwa garda terdepan untuk pencegahan kejahatan itu ada pada masyarakat.
ya melalui institusi Babinsa tadi sebetulnya salah satunya. Nah di kita justru jadi Tapi tempat sayangnya ya. iya pensiunan polisi gitu ya. Itu Mbak, padahal tugas polisi 90% untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sementara reserse ya penanggulangan kejahatan itu hanya 10%. Jadi sekarang kebalik ya Bu ya. Sekarang kebalik jadi trennya gitu ya. Nah ini barangkali yang membuat persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian juga jadi berbeda dari seharusnya ya. Tapi nggak cuma di Indonesia juga ya Bu ya, di Amerika gara-gara maksudnya muncul gerakan yang BLM itu awalnya gara-gara polisi yang seharusnya membantu masyarakat tapi malah melakukan kekerasan terhadap George Floyd. Ya, sebetulnya ini kerjaan polisi itu kan nggak mudah ya. Kita akui nggak mudah. Resistensi dia yang dia hadapi dengan pekerjaannya itu tinggi, Mbak. Katakanlah misalnya reserse narkotika. Yang dihadapi kan para pelaku kejahatan narkotika, para bandar narkotika yang datang ke dia dengan barang-barang branded bermerek. Siapa yang nggak pengen gitu ya? Ya akhirnya ya lirik-lirik. Ya akhirnya lirik-lirik gitu ya. Kalau barangkali sehari 2 hari hati ini imannya masih kuat kan. Tapi lama-lama rayuan gombal itu akhirnya jadi transaksional, who knows gitu. Jadi memang pola pembinaan polisi mulai dari kesejahteraan termasuk pembinaan mentalnya sebetulnya itu harusnya jadi dan pengelolaan SDM harusnya berbeda dibanding dengan kementerian atau lembaga lain. Nah kita nggak tahu ya bagaimana kemudian polisi mengelola itu gitu ya. Soalnya ya. Ya kita upayakan gitu ya di kajian ilmu kepolisian ya, tetapi berapa persen yang ikut kuliah kajian ilmu kepolisian dari jumlah polisi yang ada di Indonesia gitu loh. Apalagi sekarang tidak ada beasiswa dari institusi kepolisian, hanya polisi yang sadar masuk KIK kayaknya ya. Yang punya kemampuan itu gitu. Jadi keputusan atau pengambilan keputusan dari petinggi kepolisian kalau tidak dengan perspektif yang kita sebutnya kalau di SKSG itu interdisciplinary approach gitu ya, itu nggak matang. Oke. Kok jadi larinya ke KIK? Saya promosi KIK ya. Iya. Kita kemana-mana Bu, dari drama Korea segala macam pembahasan kita. Terus Bu, kan dalam kasusnya Freddy Sambo ini polisi kan sebagai stakeholder ya. Tapi bagaimana sih peranan antara satu dan lainnya? Seperti misalnya rantai komandonya, terus jalur komunikasinya, itu gimana sih Bu? Sebetulnya kalau kita lihat kepada polisi sebagai subsistem peradilan pidana ya, dia menjadi bagian penting. Satu, karena memang dia ada di garda yang paling depan dibanding dengan kejaksaan dan pengadilan serta lapas gitu ya. Saringan pertama satu perkara ini masuk kemudian diproses atau dia keluar karena dianggap bukan sebagai tindak pidana gitu ya, ada di institusi kepolisian. Itu isu strategisnya dan diskresi polisi itu sangat besar. Gitu. Diskresi yang besar tanpa pengawasan yang baik. Kembali lagi Mbak, jadi saya nggak usah gitu ya, nggak usah menyebut apa implikasinya. Tetapi dengan peraturan Kapolri yang sekarang harusnya ya tata kelola organisasi kepolisian sudah baik. Gitu ya, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana proses penyidikan di luar hukum acara pidana, udah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang 8 tahun 81 itu turunannya itu terus diperbaiki oleh kepolisian ya. Perkap terakhir itu misalnya Perkap nomor 6 tahun 2019 gitu ya, tentang manajemen penyidikan itu sudah detail sekali gitu ya. Jadi kalau polisi kemudian melakukan satu kesalahan, kalau buat saya justru memang parameternya itu jelas, tinggal lihat aja perkapnya gitu ya, tinggal lihat aja peraturan Kapolrinya. Oke.
Hanya yang namanya manusia godaannya gede. Iya, bener, Bu. Seketat apapun aturan. Iya. Sekuat apa juga imannya pasti goyah-goyah juga. Iya, bergantung manusianya. Manusia. Oke. Terus berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang ini, berarti jatuhnya kalau misalnya dalam kasus Sambo itu ada imbalance of power ya Bu ya? Atau dalam kasus Sambo kayaknya kita harus batasi terhadap kasusnya sendiri ya. Karena yang banyak beredar kan isu-isu di luar itu yang kita nggak tahu verifikasi kebenarannya ya atau tidak. Ada banyak sekali puluhan versi ya. Kenapa Sambo melakukan kebodohan sebesar itu? Katakanlah seperti itu. Seorang jenderal dengan pengalaman yang luar biasa. Prestasi beliau juga tidak sedikit ya dalam kasus bom Tamrin misalnya ya, dulu juga kasusnya Jessica, peran-peran dalam kasus-kasus besar seperti itu ada nama Sambo di situ gitu. Tetapi ketika kemudian peristiwa ini lahir, apa iya gitu ya, dia sama seperti polisi yang tidak punya pengalaman sama sekali, emosional luar biasa ketika mendengar istrinya kemudian mengalami kekerasan seksual. Langsung kemudian ada korban di situ. Ya, yang di sini adalah Joshua gitu. Ini banyak orang nggak percaya gitu ya dengan kebodohannya Pak FS ini. Dengan narasi ini. Ya, dengan narasi ini. Tetapi di luar itu toh akhirnya pembunuhan sudah terjadi dan melibatkan banyak sekali gitu ya, banyak kita nggak membayangkan gitu ya, banyak sekali kemudian pihak yang terlibat ya. Nah kalau kita bicara apakah ini penyalahgunaan kewenangan, jelas Mbak ya, parameternya apa? Kalau kita bicara penyalahgunaan kewenangan ada 3 sebetulnya. Kata dalam bahasa hukum pidana itu ada pasal 51 KUHP ya, yang kita sebut sebagai amtelek bevel gitu ya. Jadi ini pasal tentang perintah atasan gitu ya, yang kalau mengikuti perintah itu kan ada nih Richard Eliezer bilang saya nggak bisa gitu nolak perintah selevel jenderal yang di kalangan kepolisian, itu adalah dewa gitu ya. Apalagi di sini dewanya dewa Siwa gitu ya. Jadi orang seperti Eliezer gitu menolak perintah, atau barangkali kok Ricky Rizal gitu ya bisa menolak perintah itu jadi isu yang lain. Tetapi pasal 51 itu sebetulnya melindungi bawahan ya, bawahan yang ketika dia menerima perintah atasan dan ujungnya terjadi satu tindak pidana, dia bisa saja tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, alias dihapuskan pidananya, dihapuskan hukumannya gitu ya. Kalau di situ ada 2 pasal. Pasal 1 melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pasal 2 melaksanakan perintah jabatan atau perintah atasan yang tidak sah. Gitu. Nah, perintah atasan yang sah ini parameternya apa? Untuk bawahan yang tidak bisa dihukum gitu ya. Kalau perintah itu memang perintah yang langsung gitu ya, direct gitu ya, perintah yang langsung diberikan oleh atasan. Nah, atasan ini syarat kedua adalah atasan yang memang punya kewenangan untuk memberikan perintah itu. Gitu. Bawahan adalah bawahan yang memang berwenang untuk melaksanakan perintah itu. Gambaran sederhananya ya, kalau di SKSG ini gitu ya, ini satu institusi pendidikan, nggak mungkin yang namanya Pak Direktur memerintahkan seorang Bu Esti yang di biro akademik itu untuk mengeluarkan uang gitu ya. Itu bawahannya bukan bawahan yang berwenang untuk mengeluarkan itu. Jadi kalau dia mengeluarkan uang jadi salah gitu, tetap bisa dihukum gitu ya. Tetapi kalau kemudian Pak Ator memerintahkan misalnya Bu Esti untuk mengecek nilai-nilai mahasiswa, apakah yudisium sudah lengkap atau belum gitu ya, itu memang kewenangan Bu Esti sebagai koordinator akademik gitu ya. Jadi
perintah dari atasan ini memang berwenang mengeluarkan perintah itu, bawahannya juga punya kewenangan untuk melaksanakan itu. Ketika ujungnya adalah tindak pidana, maka tidak dipidana. Orang sih bilang, kok perintah yang sah bisa dipidana gitu, bisa ujungnya adalah satu tindak pidana. Banyak Mbak gitu ya. Jadi atasan misalnya, ini atasannya yang kong kali kong dengan orang lain gitu, bawahannya nggak tahu, dia hanya sekedar menjalankan perintah aktor itu. aja yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Iya, gitu. Entah dia mengeluarkan, di sini jangan Pak Dir deh, kasihan. Ya, ada kepala bank gitu ya, yang dalam pengajuan kredit gitu ya. Ternyata dia diiming-imingin, oke kalau kredit dikucurkan kamu dapat sekian persen gitu ya. Ini kan nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Jadi oke, kredit disetujui, dia perintahkan kepada katakanlah tellernya, kamu cairkan uang. Si teller ini hanya menuruti perintah dari atasan dan dia teller. Pencarian uang memang kewenangannya, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kredit macet. Nggak bisa si teller ini dimintai pertanggungjawaban pidana karena perintah yang memang dari pejabat yang sah. Gitu. Nah, sementara yang ayat 2 itu kalau perintahnya tidak sah. Ada pejabat memberikan perintah kepada anak buahnya, tapi perintah ini perintah yang memang bukan bagian dari kewenangan dia. Ini kadang-kadang salah gitu ya, salah. Kalau tadi misalnya kredit bank yang gampangnya. Kalau kredit itu memang sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah memenuhi syarat kemudian diperintahkan ujungnya kredit macet, itu sah. Tapi ternyata semua dokumen kredit itu bodong semua gitu ya, palsu semua. Gitu. Ini kan perintah dari pejabat walaupun pejabatnya punya kewenangan tapi perintahnya tidak sah. Gitu. Anak buahnya nggak tahu gitu ya. Dia hanya menjalankan perintah dari pejabat. Ada kata-kata dengan itikat baik mengira bahwa itu adalah perintah yang sah. Jadi ada ketidaktahuan ya. Ya, dia nggak mungkin lah atasan saya ngebohongin saya gitu ya. Nah, untuk itu kita pakai ayat 2. Gitu. Meskipun menjalankan perintah atasan yang tidak sah, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menduga bahwa itu adalah perintah yang tidak sah. Ada itikat baik dia gitu ya, mengira itu adalah perintah yang sah, dia nggak dipidana. Jadi konstruksi dalam kasus Sambo ini banyak ya dari ahli-ahli yang dialirkan ke sana Mbak argumentasinya gitu. Tapi tinggal lihat aja apakah yang jelas ini perintah pasti perintah tidak sah. Ya beda kalau perintah dari komandan regu tembak di saat eksekusi mati itu perintah yang sah. Itu perintah yang sah. Gitu. Nembak orang gitu ya. Itu perintah yang sah gitu. Tapi kalau nembaknya ini apalagi terhadap ajudannya yang tidak punya katakanlah belum terbukti bahwa dia bersalah ya. Kecuali kalau memang sudah ada penyidikan, sudah terbukti bahwa dia adalah pemerkosa, itu pun tidak boleh. Itu pun juga nggak boleh. Kecuali kalau memang melarikan diri yang ditembak kaki duluan kan gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian tembakan yang mematikan. Artinya perintah ini pastinya perintah jabatan yang tidak sah. Jadi dalam kasus ini memang kecil kemungkinan kita bisa pakai pasal 51 untuk circle yang pertama ini gitu ya. FS, PC, terus kemudian ada siapa itu Richard ya, RR dan KM gitu. Itu. Jadi konteks tanggung jawab, tapi agak beda lagi dengan obstruction of justice-nya ya. Karena itu kita bicara administrasi penanganan perkara yang diduga keliru gitu. Yang diduga keliru. Oke. Jadi berkaca dari kasus ini, bagaimana sih Bu negara, terus masyarakat sipil dan institusi Polri harus bersikap satu sama lainnya? Ya, idealnya ya. Ya, kasus ini kan mungkin kasus di antara 1000 kasus ya. Ada istri seorang jenderal yang pengamanannya sudah sedemikian ketatnya, ternyata kok
isunya pelecehan seksual gitu ya, kekerasan seksual gitu. Itu sementara gimana ibu-ibu yang nggak pernah digandeng, nggak ada pengawal, malam-malam keluar beli obat batuk buat suaminya gitu ya. Itu ya. Tapi di luar itu barangkali memang ini ujian buat institusi kepolisian untuk katakanlah menerapkan yang namanya asas equality before the law kan. Ya. Siapapun dia gitu ya. Meskipun itu seorang jenderal sekalipun, ketika kemudian dia salah, maka harusnya diproses. Jadi dalam konteks itu gitu ya, kita lihat saja proses ini gitu ya, sudah dibuat setransparan mungkin kan ya, dengan pemberitaan di media yang dulu juga sempat agak pro kontra, boleh disiarkan atau tidak. Karena memang dulu waktu kasusnya Jessica, saya sempat mengkritik gitu ya pemberitaan di media, karena kalau bahasa hukum pidana itu ada pengaruhnya terhadap barang bukti, alat bukti, sorry Mbak. Kemurnian alat bukti ya. Hari ini misalnya kalau saya sebagai saksi, saya dengerin saksi yang lain di TV gitu ya, besok bisa mempengaruhi ya saksi itu untuk menyampaikan apa gitu ya, entah karena ketakutan atau hal lain. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi di pihak lain ada juga sih yang mengatakan itu positif dalam konteks transparansi atau akuntabilitas publik sebagai mekanisme kontrol. Gitu ya. Jadi kalau mekanisme kontrolnya ya equality before the law tadilah gitu ya, kita lihat gitu ya, apakah kemudian langkah kepolisian ini sudah tepat atau tidak ya. Kenapa masing-masing ini pihak ini punya peran gitu ya, punya peran yang berbeda-beda, tokoh ini memainkan peran yang berbeda-beda, yang sampai bahkan 80 ya yang dipecat itu lebih ya, lebih dari 80 petugas kepolisian yang dipecat gara-gara kasus ini. Ya kita harus tadi mengatakan apakah ini perintah yang tidak sah, tetapi dengan itikat baik mengira gitu ya bahwa ini adalah perintah yang sah. Itu harus dilihat kelihatannya apakah keputusan itu benar atau tidak secara administratif dan dalam pandangan hukum pidana tentunya. Oke. Soal ini Bu, pendekatan aktor dan apa yang terjadi di balik layar itu dalam kasus Sambo ini seperti apa sih Bu? Iya, ya kalau gini perspektifnya jadi agak-agak ke kriminologi ya. Asik dong. Jadi di dalam kriminologi itu sebenarnya kita lihat ada yang namanya social process theory gitu ya. Yang namanya social process theory salah satunya adalah bagaimana lingkungan gitu ya, lingkungan itu membentuk karakter orang gitu. Berdasarkan durasi waktu, karena ini social process theory ini mengawinkan beberapa teori sebenarnya Mbak, kayak learning theory gitu ya, psikologi gitu ya, psikologi masuk, lingkungan juga masuk gitu ya, bagaimana komunitas atau lingkungan membentuk itu, dan yang ketiga aktor atau orang itu sendiri ya, bagaimana kemudian dia beradaptasi gitu ya, dan tentunya biasanya ini tidak waktu singkat kan, dalam jangka waktu yang lama, itu yang akhirnya membentuk pribadi gitu. Nah di institusi kepolisian ini kalau kita lihat sayangnya memang dia meskipun dia lepas dari TNI gitu ya, lepas dari ABRI itu nuansa atau siklus yang dibangun itu masih seperti rantai komando yang ketat seperti halnya militer gitu. Itu yang pertama. Mungkin gitu ya, saya tidak tahu kurikulum di kepolisian seperti apa ya. Apakah kita perlu evaluasi kembali, karena memang seolah-olah melihat penjahat itu seperti tadi yang saya bilang, kombatan atau musuh gitu ya. Itu satu. Ketaatan kepada atasan. Itu kan kalau di dalam militer kadang-kadang saya suka agak risih tuh dengar kata
siap salah Jenderal, salah kok siap gitu ya. Betul. Iya ya. Ya, salah kok siap gitu. Iya, kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Gitu ya. Ini bahasa itu, dan itu di kepolisian juga masih ada siap Diterapin salah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian memang bagaimana tadi struktur organisasi, budaya organisasi gitu. Budaya organisasi ini juga kita lihat kalau barangkali di TNI ya, entah itu darat, laut, udara, dia tidak bersentuhan langsung dengan para pelaku kejahatan, apalagi dalam konteks saya sebut aja bisnis crime kali ya, gitu ya, atau mafia bisnis ini yang luar biasa gitu ya. Sehingga meskipun struktur militer itu sangat ketat, tapi rantai komandan itu dari atas ke bawah itu ketat, tetapi budaya yang terbangun adalah budaya organisasi yang sama dalam semua strata, semua tingkatan gitu. Apalagi mereka tidak public service. Ya, sementara di budaya kepolisian ini juga tadi social process theory mau tidak mau interaksi antara para pelaku kejahatan ini ya, apalagi kejahatan kerah putih gitu ya, dengan teman-teman kepolisian ini juga agak mempengaruhi nih Mbak kalau kita lihat ya. Masa polisinya bajunya lebih jelek daripada yang diperiksa. Iya gitu loh. Sampai masyarakat itu nilai gitu kan. Wah, outfitnya berapa tuh gitu. Para netizen gitu ya. Ya mungkin ya barangkali kalau kita pakai pandangan positif, si pemeriksa ini mau menempatkan dirinya itu jangan kalah sama yang diperiksa gitu loh, supaya apa? Supaya ada wibawanya, kemudian hasil pemeriksaan menjadi baik, itu dalam pandangan yang positif gitu ya. Tetapi ada juga kan akhirnya yang melahirkan pandangan-pandangan negatif. Apa iya gaji polisi bisa membeli outfit yang bisa beli jam mahal gitu ya. Itu juga budaya yang mempengaruhi organisasi ini gitu ya. Dan apakah itu kemudian dibaca oleh para pengambil kebijakan gitu ya, mulai dari DPR, legislasi gitu ya, pemerintah kita dalam konteks mengubah institusi kepolisian ini menjadi lebih baik, itu faktor-faktor yang harus diperhitungkan gitu ya. Kalau kemudian memang tadi niatnya baik gitu ya, supaya ininya lebih jangan sampai yang diperiksa dengan yang memeriksa itu yang memeriksa kok gitu ya. Kaitan sama pride ya jadinya ya. Iya. Nah, tujuannya itu kemudian menjadi tujuan yang lain. Jangan periksanya di lapangan golf gitu ya. Main golf. Karena keanggotaan golf kayak saya dengar kemarin ternyata lumayan juga ya, jadi anggota klub di satu mahal gitu ya. Kalau meriksanya di lapangan golf. Jadi budaya-budaya seperti itu kan juga harus kita lihat gitu ya, termasuk para petinggi polisinya sebetulnya untuk berkaca diri, melihat kembali gitu ya, bahwa apakah dibutuhkan gitu ya tampilan-tampilan dengan outfit mahal hanya untuk menjaga wibawa, katakanlah seperti itu ya. Saya kira para kiai gitu ya tidak perlu menggunakan baju koko yang bermerek gitu ya untuk kemudian mendapatkan rasa hormat dari para santrinya gitu. Apa tidak budaya seperti itu bisa dibangun di kepolisian gitu ya. Jadi relaksi terhadap itu yang akhirnya tercermin dari apa yang terjadi pada kasus Sambo ini. Itu ya, relasi, kemudian ada kok bisa ya gitu ya nawarin ajudannya sampai yang 1 miliar, yang 1 500 juta. Gaji jenderal berapa ya? Gitu kan. Ya kan ada di situ juga ya. Kenapa mau katakanlah diiming-imingi uang gitu ya. Kalau saya enggak lihat iming uangnya banyak banget ya gitu. Ya karena saya seorang PNS, Pak gitu. Ya jadi konteks seperti itu. Gitu ya. Berkaitan dengan psikologi banget juga ya berarti ya. Sangat ya.
Termasuk ketika di pengadilan pun, Bu PC kok bajunya bagus banget ya, gitu ya. Datang-datang kok kelihatan sangat mewah. Ya, itu juga apakah memang kehidupan dari para istri petinggi gitu ya harus seperti itu. Itu juga menjadi satu hal yang akhirnya mempengaruhi semua gerak organisasi secara secara tidak langsung gitu. Tuntutan hidup glamor melahirkan budaya yang korup kan. Iya benar. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ketaatan kepada pimpinan bukan ketaatan karena pengabdian, tetapi karena ketakutan Sosial. atau karena apa? Karena ada sesuatu yang diharapkan secara ekonomi dari ketaatan itu. Itu hal yang lain akhirnya. Yang terjadi. Ini yang kalau kita bandingkan bagaimana ya perjalanan kalau mungkin bahasanya itu siapa? Farel gitu ya, ojo dibanding-bandingin, tapi akhirnya nggak mau ngebandingin. Iya. Ya Ibu Persit sama Ibu Bayangkari mana yang lebih bagus ya gitu ya. Udah dalam diri manusia untuk membanding-bandingkan. Nah itu yang kenapa kok Ricky mau menolak Kuat Ma'ruf sebagai seorang sopir gitu ya. Atau barangkali ada aliran dari dana-dana yang dikelola oleh Joshua yang banyak sekali ini kan hadir di dalam persidangan gitu ya. Apa sih peran mereka? Apa sih tugas mereka sebagai ajudan? Apa iya seperti itu organisasi kepolisian? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab bukan oleh saya, Mbak. Ya, tapi oleh institusi kepolisian sendiri gitu ya. Oke. Terkait hal tadi, boleh Bu dikasih closing statement? Ya, kembali lagi kalau kita lihat ya, PR besar dari institusi kepolisian adalah pembangunan mental ya, karakteristik organisasi untuk kembali kepada konteks kepolisian yang baik, jujur gitu ya, dan memang mengabdi kepada hukum dan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Gitu, bukan kesejahteraan para oknumnya gitu ya. Itu PR besarnya saya kira. Oke kalau gitu. Sebenarnya segitu sih Bu pembahasan kita hari ini. Oh, kayaknya baru sebentar. Baru sebentar ya? Atau Ibu mungkin ada mau kasih closing statement gitu atau? Ya barangkali tugas masyarakat ya untuk mengawal kasus ini supaya transparan, akuntabilitas publik, dan memang tujuan kita bersama adalah menjaga institusi kepolisian bukan menghancurkan institusi ini. Karena tetap pencegahan dan penanggulangan kejahatan kita masih tetap bergantung ya dalam pengertian mengandalkan yang namanya institusi kepolisian Republik Indonesia. Oke Bu, sepertinya segitu aja sih Bu untuk diskusi kita hari ini. Mungkin kedepannya ada yang bisa lebih didalami. Kita tunggu putusan aja kali ya. Iya betul Bu, biar lebih aman kan, lebih tenang gitu kan. Gitu. Nah, jadi terima kasih Ibu Eva, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini, dan terima kasih juga pada para penonton yang menonton sampai sejauh ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin saran, bisa langsung di kolom komentar. Jadi jangan lupa juga untuk follow, terus juga follow Instagram, Instagramnya SKSG_UI, terus di YouTube Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Jadi jangan lupa untuk di follow, terus di share dan di komen biar kedepannya episode selanjutnya semakin asik perbincangan kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Okay.